Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita sampai pada perkara-perkara yang bisa merusak keistiqomahan, yang bisa membuat seseorang berbelok dari jalan yang lurus. Yang ketiga adalah faktor nafsu. Ini adalah perkara yang tidak bisa dihindari oleh anak Adam, karena Allah membekali mereka dengan hawa nafsu. Hanya saja berkaitan dengan hawa nafsu ini, ada orang-orang yang bisa menahan nafsunya, dan ada yang selalu digiring oleh hawa nafsunya. Dan hawa nafsu ini sifatnya selalu mengajak, mendorong manusia untuk melakukan keburukan-keburukan. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu sifat dari hawa nafsu. Sesuatu yang memang diperlukan oleh anak Adam. Mereka bisa memperoleh keturunan dengan hawa nafsu. Dan tentunya kita lahir ke dunia juga dengan nafsu. Akan tetapi, dari sisi yang lain, hawa nafsu ini dapat menyeret dan menggiring manusia kepada, menjerumuskan manusia kepada kebinasaan, keburukan, kejahatan, ya, kejelekan, dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya kecuali hamba-hamba yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jiwanya diteguhkan dan dibantu untuk mengalahkan hawa nafsunya tersebut. Dan dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah ya seorang hamba bisa selamat dari keburukan hawa nafsunya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kita manusia, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Maka salah satu hal yang bisa membelokkan seseorang dari jalan yang lurus, merusak keistiqomahannya adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Al-hawan muttaba. Ya. Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, yang selalu diikuti, yang selalu diiyakan. Membuang hawa nafsu adalah perkara yang tidak mungkin. Karena kita pasti memiliki hawa nafsu itu. Namun, yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikannya. Tidak selalu mengikutinya. Karena sifat hawa nafsu tadi yang selalu menggiring kita kepada keburukan-keburukan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, hawa nafsu selalu mengajak kepada kebinasaan, membantu musuh bebuyutan kita, yaitu iblis dan bala tentaranya, dan berambisi kepada semua perbuatan-perbuatan buruk. Kecenderungannya adalah mengikuti keburukan, melakukan pelanggaran, yaitu meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, serta menyelisihi kebenaran. Dan adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara apabila seorang hamba bisa berhasil terbebas dari belitan hawa nafsunya.
Oleh karena itu, hawa nafsu merupakan hijab terbesar, kata beliau, yang menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rabb-Nya. Sehingga orang yang paling tahu perihal hawa nafsu pasti sangat merendahkan dan menghinakan, mengutuk hawa nafsu tersebut. Demikian dikutip dari kitab buku Ighatsatul Lahfan, tulisan Ibnul Qayyim. Di sini beliau menjelaskan sifat dari hawa nafsu itu dan apa yang diminta dari manusia, yaitu mengendalikan hawa nafsunya. Bisa mengontrol, mengendalikan, menundukkan hawa nafsunya. Bukan membuang hawa nafsu. Oleh karena itu Nabi SAW berlindung diri kepada keburukannya. Ya, Nabi tidak pernah memohon kepada Allah untuk melenyapkan hawa nafsu dari diri beliau, tidak. Tapi berlindung kepada Allah dari keburukannya. Seperti yang sering diulang-ulang Nabi ketika akan memulai satu perkataan ataupun khutbah, yaitu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan aku berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan itu karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Pelanggaran yang kita kerjakan itu karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Ini faktor internal yang ada dari dalam diri kita sendiri. Ya, maka ini tergolong jihad, ya, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Bahkan ini dikategorikan sebagai jihad yang terbesar, ya, daripada melawan musuh di medan perang. Kenapa? Karena melawan musuh di medan perang ada waktu jeda. Ya, tidak selamanya, setiap saat, selalu dan senantiasa kita menghadapi musuh yang nyata, ya, di medan perang ataupun dimanapun itu. Di medan jihad, di medan perang. Tapi memerangi hawa nafsu ini setiap saat, setiap detik. Ya, setiap saat dari hidup kita terus berperang melawan hawa nafsu kita, dimanapun kita berada. Tidak ada tempat yang aman, ya, dari kejaran hawa nafsu. Bukan hanya di pasar kita harus mengendalikan hawa nafsu, atau di tempat-tempat yang berpotensi melakukan kejahatan dan keburukan. Bahkan di tempat ibadah sekalipun, ya, di majelis ilmu sekalipun, kita harus memerangi hawa nafsu kita. Di mana saja, kapan saja. Ini adalah pertempuran 24 jam antara hamba dengan dirinya sendiri, yaitu dengan hawa nafsunya. Jadi ini adalah perkara yang berat. Memerangi hawa nafsu adalah satu pertempuran yang berat. Dan sedikit orang-orang yang berhasil menang dalam pertempuran tersebut. Sedikit hamba-hamba yang menahan nafsa anil hawa, menahan dirinya dari hawa nafsunya. Kebanyakan, ya, kita mengikuti hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita sadari kita mengikuti hawa nafsu itu. Kita iakan ajakan hawa nafsu itu. Dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Tiba-tiba kita sudah ditaklukkan, ditundukkan oleh hawa nafsu kita. Tiba-tiba kita menyadari bahwa kita adalah pecundang, yaitu orang yang kalah berhadapan dengan hawa nafsunya. Jadi faktor ketiga, faktor internal yang membuat seorang itu keluar dari jalur keistiqomahan, yang merusak keistiqomahannya adalah hawa nafsu yang esuk, yang buruk, yang selalu senantiasa diikuti, ya, selalu dituruti, memperturutkan hawa nafsu. Maka dari itu banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah perlindungan supaya kita dihindarkan dari keburukan hawa nafsu kita, dari keburukan amal perbuatan kita sendiri. Dan seorang hamba mungkin menyadari, ya, memaklumi kelemahan dirinya. Namun, ya, hal ini kadang-kadang berlaku terus-menerus dalam hidup kita. Ya, orang yang punya iman seharusnya cukup pelajaran dalam kehidupannya, yaitu pengalaman. Maka Nabi mengatakan la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang mukmin pantang jatuh dalam satu lubang, disengat dari satu lubang berkali-kali.
Artinya dia jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali. Artinya dia tidak mau mengambil pelajaran. Ya, dengan sengaja dia ulang-ulangi kesalahan yang sama. Kita semua bersalah, berdosa, dan kadang-kadang kita sadar dosa yang kita lakukan. Dan kita cepat kembali dari dosa itu. Dan kadang-kadang dosa itu terus berulang. Maka seorang mukmin, ya, hamba yang bijaksana adalah dia bisa mengambil ibrah dari pelajaran hidupnya, dari pengalaman hidupnya. Sehingga dia bisa meninggalkan keburukan demi keburukan yang dianjurkan oleh hawa nafsunya, yang didorong oleh hawa nafsunya. Dengan demikian dia menjadi hamba yang menang ketika berhadapan dengan hawa nafsunya sendiri. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjutkan faktor eksternal atau faktor dari luar yang mengganggu keistiqomahan seseorang di atas jalan yang lurus. Kalau tadi kita bahas 3 poin ya yang berkaitan dengan diri seseorang, ya. Yang pertama adalah kejahilan, al-jahalah, kemudian al-ghaflah, dan ketiga hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ketiga faktor yang merusak keistiqomahan seorang hamba. Dan berikutnya faktor eksternal yang mempengaruhi hal ini adalah pertama tentunya musuh abadi anak Adam, yaitu syaitan, iblis dan bala tentaranya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kerjanya ini adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan was-was ke dalam dada manusia, hati manusia. Itu pekerjaan iblis, membisikkan was-was seperti yang ia nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi perbuatan buruk menjadi baik di mata mereka, lalu aku akan sesatkan mereka. Ya, 2 langkah syaitan menyesatkan manusia. Yang pertama tazyin, yaitu membolak-balik fakta ataupun kenyataan ataupun kebenaran. Yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Ini bentuk was-was yang dibisikkan oleh iblis kepada anak Adam, ya. Yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar, ya, membolak-balikkan hakikat. Yang sunnah dipandang bid'ah, yang bid'ah dipandang sunnah, yang hak dilihat seolah-olah batil, dan yang batil terlihat nyata seolah-olah kebenaran. Ya, ini adalah langkah pertama, ya, khutuwat syaitan. Yang pertama adalah tazyin. Baru kemudian al-ighwa, yaitu menyesatkan anak Adam itu. Ketika timbangan sudah terbalik, ya, ketika kita katakan nilai-nilai sudah terbalik, maka langkah berikut yang dilakukan oleh syaitan adalah ighwa, menyesatkan anak Adam itu, ya, menghasungnya, ya, menyuruhnya, menganjurkannya untuk melakukan hal yang dilarang. Ya, ketika sesuatu itu sudah terbalik dalam pandangannya. Dan ini yang dilakukan oleh iblis kepada bapak kita Adam. Ya, menggoda Adam untuk memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ini yang kita katakan dibisikkan oleh syaitan iblis kepada Adam alaihissalam tentang pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. La taqrabah hadhihi syajara. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ya, mendekatinya itu dilarang. Ya, mendekatinya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian iblis datang membisikkan was-was kepada Adam. Dengan apa? Dengan tazyin. Memandang indah pohon ini yang dilarang, perbuatan yang dilarang ini, mendekati pohon ini. Ya, menjadi suatu, ya, kita katakan yang baik. Ya, hal yang buruk kalau dilakukan, iblis menggambarkannya seolah-olah suatu yang baik. Apa kata iblis? Hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua, kepada kamu hai Adam, ya, ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, ya, sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan fana. Ya, digambarkan oleh iblis ini adalah keabadian, ini adalah anti kefanaan, ini adalah kebaikan.
Ya, kerajaan yang tidak akan musnah, tidak akan punah. Ya, satu yang indah digambarkan oleh iblis di sini terhadap pohon yang dilarang untuk didekati. Dan pada akhirnya Adam alaihissalam dan istrinya tergoda untuk mendekati pohon tersebut. Bahkan lebih jauh dari itu, ya, yaitu memetik buahnya, dan lebih jauh dari itu lagi yaitu memakan buah tersebut. Adam tidak menyadari akibat dari melanggar ya perintah Allah itu, ya, menabrak sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sesuatu yang dilarang, pasti ada akibat buruknya, pasti ada kita katakan dampaknya terhadap pelakunya, dan itu yang terjadi ketika Adam memakan buah itu, maka tanggallah ya pakaian keduanya, ya, sehingga nampaklah aurat keduanya. Itu akibat dari melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi anak-anak Adam, ya, bahwa ya melakukan sesuatu yang dilarang itu akan mengakibatkan ya suatu akibat yang buruk, ya, keburukan. Cepat atau lambat, ya, keburukan itu akan dirasakan karena melanggar suatu larangan. Itu yang terjadi pada bapak kita Adam alaihi salam. Kadang-kadang kita tahu sesuatu yang dilarang, lalu kita dengan congkak dan sombong mungkin berkata dalam hati kita, kalau saya lakukan itu apa salahnya, apa akibatnya? Dan kita merasa melakukan yang dilarang itu tidak menimbulkan apa-apa. Ya, ya, di akhirat jelas, ya, sekarang tidak tahu kita akhirat, tapi di dunia sebagian orang menantang Allah dengan melakukan yang dilarang karena dia merasa apa yang dilakukannya itu tidak menimbulkan efek apapun terhadap dirinya. Ya. Nah, bahkan sebagian orang melakukan yang dilarang, dia merasa justru mendapatkan keuntungan, bukan kebalikannya, sehingga dia semakin ya tergila untuk melanggar larangan itu. Ini mungkin bentuk istidratnya, dan pada akhirnya nanti dia akan sampai pada satu titik di mana dia akan merasakan akibat dari perbuatan buruknya itu, akibat dari dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan iblis serta bala tentaranya yaitu syaitan selalu menghasung anak Adam ini untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ya, kita lihat ada orang yang hidup tanpa aturan, ya, tidak mengindahkan perintah dan larangan. Ya, terutama bab larangan, kita katakan banyak sekali larangan-larangan di dalam agama kita, ya. Banyak sekali larangan-larangan syariat yang mesti kita perhatikan. Nah, mungkin karena kejahilan kita tidak tahu itu dilarang. Ya, tapi di sana ada hal-hal yang mendasar, ya, yang kita tahu itu pasti dilarang dan sudah jelas keburukannya. Sebagai contoh mungkin yang nyata-nyata keburukannya, ya, misalnya minum khamar, ya, contohnya ini, ya. Sebagian orang ya mungkin kita nggak bisa bayangkan, ya, seorang muslim nggak tahu bahwa minuman keras itu dilarang, ya. Karena namanya juga sudah minuman keras begitu, ya, dikasih kata-kata sifat keras begitu. Artinya ini pasti menimbulkan mudarat, ya. Nah, secara ilmu dunia saja itu bisa kita buktikan keburukan dari perkara itu, yaitu dari khamar, arak, ya. Nah, jadi semua manusia, ya, bahkan mungkin yang tidak mengenal agama pun tahu itu adalah barang yang busuk, yang buruk. Nah, semua orang tahu. Tapi kadang-kadang, ya, seorang muslim meminum minuman keras, ya mungkin dia berpikir begini, saya minum minuman ini tidak ada dampak apapun terhadap diri saya. Ya, toh saya sehat-sehat saja. Bahkan saya merasakan keuntungannya. Dia merasa ketenangan mungkin dan lain sebagainya. Sebagian orang yang melakukan perkara yang dilarang Allah itu, ya, mungkin itu dibiarkan terus berlanjut berlaku berkali-kali berulang-ulang. Nah, ini mungkin bentuk istidrat, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, seorang hamba tidak melihat dampak buruk dari perbuatan buruknya,
hingga pada satu titik nanti barulah dia rasakan keburukan-keburukan yang banyak dari satu keburukan yang dilakukannya itu, ya. Ya, seperti mungkin di jamak lah di akhir kehidupannya, baru dia merasakan ya akibat buruk dari satu perbuatan buruknya itu, yaitu mabuk-mabukan, minuman keras, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu satu contoh ya, seperti kita katakan ya, contoh yang lain misalnya ya mungkin yang banyak dilakukan oleh Muslim, yaitu merokok. Ya merokok, yaitu buruk. Kita katakan buruk kenapa? Karena memang rokok itu dikatakan oleh produsennya ataupun pembuat rokok itu adalah buruk. Lalu bagaimana kita katakan baik? Yang buat sendiri mengatakan buruk, ya. Cuma keburukannya ini kan tidak nampak langsung oleh manusia. Manusia tidak melihat keburukannya. Ketika dia merokok, ada alasan orang yang merokok, mana ada orang yang merokok mati, begitu ya. Itu kata-kata yang sering diucapkan oleh para perokok. Nggak ada orang yang merokok mati. Ada orang yang merokok panjang umurnya, kan begitu ya. Nah demikian, itu alasan-alasan sebagian orang. Dia tidak melihat kita katakan dampak buruk dari perkara yang dilarang itu, yang diharamkan itu. Ya. Nah, nanti pada satu ketika dia akan melihat keburukan itu. Ya, dia akan lihat akibat buruk dari perbuatan buruknya itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena kaidah kita dalam agama kita itu sudah pasti, yaitu apa? Setiap perkara yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, itu pasti membawa mudarat bagi pelakunya. Jika dilakukan, ya jika dikerjakan, pasti akan membawa keburukan atas pelakunya. Ya, cepat atau lambat, disadari atau tidak. Cepat atau lambat, mungkin Allah tunda. Ya, mungkin Allah tunda. Allah kasih ya, hukuman tidak langsung kepadanya, yaitu istidraj. Sehingga dia mengoleksi terus keburukan-keburukan itu. Semakin banyak keburukan-keburukan yang dikumpulkannya. Atau yang kedua, dia tidak disadari atau tidak. Yaitu banyak orang yang tidak menyadari itu. Bahwa musibah yang menimpanya itu, azab yang menimpa dirinya itu adalah akibat perbuatan buruknya. Ya, banyak orang-orang yang tidak sadar ketika dia tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ya. Itu adalah akibat perbuatan buruknya. Lalu dia cari-cari sebab-sebab yang kadang-kadang ya dia tidak sekedar untuk menghindari ya bahwa itu adalah akibat dari perbuatan jahatnya. Wah, itu karena fenomena alam atau ini itu dan lain sebagainya. Dia tidak mau mengaitkan itu dengan perbuatan buruknya. Ini orang yang tidak sadar ya bahwa azab yang menimpa dirinya itu adalah akibat dari dosanya atau dari dia melakukan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itulah kerja syaitan ya. Dia membolak-balik satu nilai dalam pandangan manusia sehingga yang baik terlihat buruk dan yang buruk itu terlihat baik. Nah, demikian. Dan ini sangat bisikan was-was syaitan ini pengaruhnya sangat luar biasa yang bisa mengakibatkan berkurangnya iman dan rusaknya keistiqomahan. Ya, syaitan ya selalu mengintai kelemahan manusia. Ya, dia akan lihat titik lemah manusia itu. Di mana titik lemahnya? Syaitan tidak akan menyerang manusia dari titik di mana orang itu kuat di situ. Ya, kita lihatlah sebanyak manusia ya. Kalau lemahnya dari sisi ya mungkin akhlaknya, maka itu yang akan diserang oleh iblis, oleh syaitan, yaitu sisi akhlaknya. Karena di situ dia lemahnya dan banyak orang-orang yang tersandung gara-gara akhlaknya. Kalau lemahnya itu dari sisi agamanya ya, dari sisi ilmunya tentang agama, maka dari situ akan diserang oleh iblis. Ya, dia akan dibuat puas oleh iblis dengan kejahilannya, kebodohannya tentang agamanya. Nah, dan mungkin dari sisi ada yang dibidik oleh iblis dari sisi hablun minan nas.
Karena mungkin di situ kelemahannya. Dan ada yang dibidik oleh iblis dari sisi hablun minallahnya. Mungkin di situ lemahnya. Maka setan selalu mengintai kelemahan anak Adam, ya, di mana lemahnya anak Adam itu. Ini musuh kita yang harus kita kenali, ya. Karena dengan mengenali musuh kita ini, maka kita membuka peluang untuk bisa mengalahkan musuh tersebut. Tapi kalau kita sama sekali buta terhadap musuh kita ini, ya, maka dengan mudah dia akan menaklukkan kita. Ya, dan di dunia fana ini syaitan hanya punya satu tujuan, yaitu menggoyahkan, melemahkan, merusak keimanan seorang mukmin. Siapa yang menyerah kepada was-was yang dihembuskan oleh syaitan, mengikuti bisikan-bisikannya, dan tidak berlindung kepada Allah dari gangguannya, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya, niscaya keimanannya akan melemah, keistiqomahannya akan berkurang. Ya, dan dia akan kalah, ya, di hadapan musuhnya ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras agar kita tidak sampai hanyut bersama was-was syaitan itu, dalam was-was syaitan ini. Ya, kita setiap mukmin, ya, Allah Subhanahu wa taala sertakan kepada mereka, ini mukmin, ya, ketika orang itu bersyahadat la ilaha illallah, menjadi seorang mukmin, bagaimanapun rendahnya imannya, ya, iman itu ada tingkatan-tingkatan, ya. Bagaimanapun rendahnya, tingkatan terendah seorang muslim dalam imannya, itu Allah Subhanahu wa taala telah mengirim seorang malaikat, ya, yaitu malaikat wa'izullah fi qalbi kulli mu'min. Malaikat, ya, bitanah, ya, penyerta pembisik bagi mukmin tersebut selama dia ada iman di dalam hatinya. Ada malaikat yang menyertainya. Apa tugas malaikat yang menyertai seorang mukmin ini? Yaitu meneriakinya apabila dia mau melakukan sebuah dosa ataupun pelanggaran, ya, ataupun maksiat, keburukan, kejahatan. Malaikat ini akan meneriakinya, waihak, celaka kamu, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu singkap tirai dosa. Demikian, ya, malaikat ini terus berteriak, ya, ada di dalam hati setiap mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyertakan malaikat ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Selama ada iman, ya. Lain halnya orang yang tidak ada iman di dalam hatinya. Ya, setiap hamba yang beriman Allah sertakan malaikat ini. Dan, ya, kenyataannya atau di lapangan, ya, malaikat ini sering kita abaikan, yaitu teriakannya. Dia berteriak, waihak la taftah, celaka kamu, jangan kamu singkap tirai dosa itu. Maka setiap hamba yang mau buat dosa, itu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Dan itu yang dikatakan Nabi tentang sifat dosa, yaitu maha kafis sadrik, sesuatu yang mengganjal, mengusik hatimu. Dan hati kita berteriak dan mengatakan, aku tidak pantas melakukan itu. Nah, ini sebenarnya kita dengar, ya. Tapi sering kita abaikan, ya, teriakan malaikat ini. Seolah-olah, ya, teriakan itu seperti angin lalu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita lebih mengikuti bisikan halus, was-was syaitan tadi, ya. Nah, demikian. Kita mengikuti was-was syaitan dan tidak mengindahkan teriakan malaikat yang menyertai kita ini. Dan setiap manusia ada dua bitonatan. Ya, bitonatul khair wa bitonatul syarr. Ya, penyerta yang baik dan penyerta yang buruk. Bitonah itu adalah orang dekat, ya, yang kalau setiap raja itu pasti punya pembisik, ya. Nah, ya, pembisik itu dikatakan bitonah, orang dekat, sangat dekat, kepercayaan, yang selalu berada di samping raja, itu namanya bitonah. Ya, membisiki raja itu apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Itu bitonah. Dan bitonah seorang manusia itu ada dua. Ada khair, ada syarr. Nah, ada malaikat, ada syaitan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah.
Wallahu alam bishawab. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Fatir ayat 6, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua di dalam ayat tersebut, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, di sini ada dua hal, yaitu informasi yang Allah Subhanahu wa taala, kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui kitab suci Al-Qur'an ini, yaitu syaitan itu adalah musuh. Syaitan itu adalah musuhmu. Innasyaitana lakum aduwwun. Untuk yang satu ini, mungkin semua orang tahu syaitan itu musuh. Syaitan itu musuh, itu sesuatu yang mungkin kita pahami dan kita ketahui. Apalagi kita baca kisah bapak kita Adam alaihi salam. Ya. Nah, syaitan itu adalah musuh, bahkan musuh yang nyata, ya, aduun mubin. Tapi, nah, ini poin yang kedua ataupun perkara yang kedua, menjadikan setan itu sebagai musuh. Nah, ini tidak semua orang yang tahu setan itu musuh bermusuhan dengan setan. Ya, saya ulangi, tidak semua orang yang tahu setan itu musuh bermusuhan dengan setan. Ya, di dalam kenyataan kita senang juga berteman dengan musuh kita dan kita tahu itu musuh kita. Kalau musuh kita itu bukan setan, mungkin ya bisa berdamai dengan musuh tersebut. Ya, tapi permusuhan manusia dengan setan, dengan iblis dan bala tentaranya, ini tidak mengenal kata damai. Karena iblis tidak menerima perdamaian dengan anak Adam. Ya, dia tidak menerima opsi perdamaian dengan anak Adam. Dia tidak mau berdamai. Nah, kalaupun seolah-olah damai itu hanya kamuflase belaka, dia tidak mau berdamai dengan kita. Nah, dan konsekuensinya adalah, ya, bermusuhanlah kamu dengan setan. Ya, bermusuhanlah kamu dengan iblis dan bala tentaranya ini. Dan ini perkara yang sulit. Ya, seperti kita sebutkan tadi, banyak orang yang tahu, bahkan pengetahuan ini hakul yakin. Kalau boleh dikatakan hakul yakin, ya, bahwasanya setan itu musuh, iblis itu musuh kita. Tapi poin yang kedua ini, bermusuhan dengan iblis, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak semua orang yang tahu iblis itu musuh bermusuhan dengan iblis. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka Allah perintahkan di sini, fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dia musuhmu. Ya, bermusuhan dengan iblis. Ya, maka kita katakan kadar minimal ya kita bermusuhan dan menjadikan iblis itu sebagai musuh adalah menyelisihi iblis. Ya, maka dalam banyak hadis ya Nabi SAW ya menganjurkan kepada kita hal-hal yang itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh musuh kita ini, yaitu menyelisihi musuh. Itu termasuk salah satu bentuk permusuhan kita kepada musuh tersebut. Ya, contohnya ya setan makan dengan tangan kiri, kita dengan tangan kanan. Setan tidak tidur siang, kita tidur siang, kan begitu ya. Jadi berusaha untuk menyelisihi orang yang kita musuhi, itu bentuk permusuhan namanya. Nabi mengatakan dalam hadis, "Qilu fa inna syayatin la taqilu." Tidur sianglah kamu karena syaitan tidak tidur siang. Syaitan tidak tidur siang, kita tidur siang. Ini maksudnya apa di sini? Yaitu menyelisihi musuh. Ya, menyelisihi musuh itu salah satu bentuk permusuhan. Bahwa kita bermusuhan dengan orang itu karena kita tunjukkan dengan apa? Dengan menyelisihinya. Itu minimal lah kita katakan orang itu harus menyelisihi musuhnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya permusuhan seorang anak Adam dengan iblis ya. Maka dia harus menjadikan iblis ini sebagai musuh di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ibnu Jauzi mengatakan, orang yang berakal wajib selalu waspada terhadap musuh.
musuh yang nyata. Yang nyata permusuhannya sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Demikian kata beliau, ya. Waspada. Dan inilah yang kita identikkan dengan takwa. Takwa itu kan kewaspadaan, kehati-hatian, ya. Selalu melihat ya langkah-langkah yang dibuat oleh musuh-musuhnya. Itu waspada. Apalagi kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat mata. Yang dia tahu kita, kita tidak tahu dia. Yang dia lihat kita, kita tidak lihat dia. Maka kewaspadaan terhadap musuh yang nyata permusuhannya ini adalah suatu yang wajib bagi orang yang berakal. Tapi memang ini berat ya. Menghadapi musuh yang satu ini memang berat. Kita perlu perlindungan dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan musuh ini. Nah, musuh itu menghabiskan seluruh hidup dan jiwanya untuk merusak keturunan Adam, anak keturunan Adam. Demikian ya pernyataan Ibnul Qayyim ini di dalam bukunya Talbis Iblis, dalam bukunya Al-Fawaid, afwan. Ya, nah demikian. Yaitu di dalam kitab Talbis Iblis, Ibnul Jauzi mengatakan itu, ya. Artinya apa? Iblis semenjak dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, sampai hari ini yang dilakukannya hanya satu, yaitu merusak anak Adam, menyeret mereka kepada kesesatan, menghasung mereka kepada keburukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita agar waspada terhadapnya. Ya, nah demikian pernyataan dan penjelasan dari Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ya tentunya di sini kita perlu teman ya untuk bisa menghadapi musuh ini. Maka dari itu ketika kita seorang diri, nampak sekali iblis itu, setan ya, iblis dan bala tentaranya itu begitu dominan terhadap kita. Ya, tapi ketika kita bersama dengan teman kita, ya, dengan orang lain yang menyertai kita, apalagi itu orang yang saleh, ya, itu membuat kita kuat untuk menghadapinya. Maka Nabi SAW mengatakan al-syaitanu ma'al wahid wa minal itsnaini ab'ad. Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Ya, terhadap dua orang dia akan lebih menjaga jarak. Itu iblis musuh kita ya. Ini Nabi menyatakan seperti itu dalam hadis yang sahih ya. Setan itu bersama orang yang sendirian, yang tunggal, yang sendirian. Maka kalau kita safar, kalau bisa kita ada yang menyertai bersama. Ya, tidak sendirian. Kalau bisa ya. Nah, dan kalau bisa juga kita jangan terlalu sering menyendiri dan seorang diri. Ya. Nah, ini harus dibedakan dengan uzlah ya. Uzlah itu ya bukan artinya kita 24 jam terus menyendiri kan begitu ya. Dan uzlah itu juga dengan ilmu dan zuhud. Ya, tanpa ilmu dan zuhud jadi zallah dan illah. Ketergelinciran dan penyakit gitu ya. Penyakit jiwa. Kalau dilakukan tanpa ilmu dan kezuhudan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kita perlu saudara-saudara kita perlu teman-teman kita untuk menghadapi musuh kita ini. Yaitu apa yang kita perlukan dari teman kita. Kalau ada yang berkata, Ustadz, justru karena teman saya diajak berbuat dosa. Ya, kita bukan sekedar menginginkan dan mengharapkan pertemanan dan persahabatan ataupun kita katakan pertemanan, bukan. Yang kita harapkan dari pergaulan itu adalah nasihat. Ya, nasihat. Itu proposal utama kita di dalam membuka hubungan hablun minan nas. Ya, di dalam membuka satu hubungan pertemanan, persahabatan ya. Apapun itu hubungannya, ya, yang kita harapkan adalah proposal utama kita adalah nasihat.
Itu yang kita inginkan dari persahabatan. Kita ingin bersahabat dengan orang yang mau menasihati kita, orang yang mau menegur kita, bukan bersahabat dengan orang yang mau menyanjung kita, orang yang memuji-muji kita, ya, orang yang mengangkat-angkat kita, ya, melebihi kadang-kadang kadarnya. Bukan itu, ya, bukan itu arti dari sebuah persahabatan dan pertemanan. Tapi yaitu yang dapat memberikan nasihat, ya, yang mau memberikan peringatan kepada kita. Ya, karena kita sedang berhadapan dengan musuh yang sama, yaitu iblis dan bala tentaranya. Dengan itu kita akan kuat. Dengan nasihat kita akan kuat. Ya, dengan nasihat manusia itu akan kuat. Karena nasihat yang baik itu adalah senjata, amunisi yang penting untuk menghadapi musuh kita ini, yaitu iblis ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya, faktor pertama yang datang dari luar, ya, faktor eksternal, yaitu iblis dan bala tentaranya, syaitan, ya, yang bisa merusak dan menggoyahkan keistiqomahan seseorang di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, yang bisa membelokkannya dari tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan poin yang kelima dan keenam dari bab ini, ya. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hal-hal yang dapat merusak keistiqomahan. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon. Dan untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustadz, apabila seseorang melakukan dosa atau khilaf dengan sengaja, apakah satu kali berbuat dosa itu dapat merusak istiqomah ibadah puluhan tahun? Seperti dalam peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Mohon nasihatnya Ustadz, syukur. Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus, ya. Satu kata kuncinya, jangan buka peluang bagi jiwa untuk melakukan dosa dengan sengaja. Artinya jangan anggap remeh dosa. Boleh jadi satu dosa itu merusak, ya, kebaikan-kebaikan yang sudah kita bangun. Makanya di dalam hadis, ya, disebutkan banyak kali contoh orang-orang yang terperosok ke dalam neraka gara-gara perkara sepele, yaitu kesalahan yang sepele. Dalam pandangannya, orang yang dapat azab kubur karena perkara yang dianggapnya sepele, yaitu tidak bersuci dari air seninya dan menyebarkan namimah kemana-mana, mungkin itu perkara yang dia anggap ringan, ya, itu merusak, ya, kita katakan kebaikan-kebaikan yang sudah dibangunnya, ya. Artinya jangan remehkan dosa, ya, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Konsekuensi logis dari hadis itu sebenarnya, ya, yang mungkin jarang diungkap, jangan remehkan juga perbuatan dosa, ya. Nah, kebaikan yang kecil jangan diremehkan, dosa yang kecil juga jangan kita remehkan. Banyak yang tersandung gara-gara itu. Ada orang yang masuk neraka, kata Nabi, gara-gara seekor kucing, yang dia ikat, dia kurung, nggak dikasih makan, dan tidak dilepas juga untuk cari makan sendiri. Ada yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Ya mungkin ringan dia ucapkan, tapi dia nggak tahu akibatnya. Ya, itu seorang yang berkata, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Gara-gara ucapan itu dia masuk neraka. Ya, jadi perbuatan dosa jangan disepelekan, ya. Nah, apalagi kita menganggap enteng dosa tersebut dan kita sadar, ya, itu adalah dosa, ya mungkin kalau sekali nggak mengapa kan begitu, ya. Nah, membuka pintu dosa akan berlaku pepatah. Satu hilang, dua terbilang. Nah, itu yang kita khawatirkan dari dosa itu.
yaitu Allah bisa karena biasa. Dan dosa itu sifatnya manis, ya, enak. Kenapa? Karena memang pagar neraka itu hawa nafsu. Pagar neraka hawa nafsu. Ya. Maka wa'izullah ini ya, ketika ada hamba yang mau buat dosa, wa'izullah yang ada malaikat yang ada di dalam hati setiap muslim ini ya, ketika akan buat dosa, malaikat itu teriak, waihak la taftahu, in taftahu talijhu. Celaka kamu, jangan kamu singkap tirai dosa. Karena kalau kamu singkap tirai dosa itu, kamu akan terperosok masuk ke dalamnya. Artinya terperosok di sini adalah tidak hanya satu tirai dosa yang akan kamu singkap. Di sana banyak lagi tirai-tirai dosa yang akan kamu singkap semuanya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Seperti orang yang menyepelekan satu bid'ah, misalnya. Dia lakukan satu bid'ah. Banyak orang-orang yang terperosok dalam bid'ah karena hal seperti ini. Ya, dia membuka satu pintu bid'ah bagi dirinya. Mungkin dia anggap, ini bid'ah yang ringan, ya. Ya, apalagi karena ada tujuan tertentu dia melakukan bid'ah itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Gara-gara satu bid'ah itu terbuka baginya pintu untuk masuk kepada pintu-pintu bid'ah lainnya. Banyak rupanya pintu bid'ah lain yang dia buka dari satu pintu bid'ah tadi. Nah, demikian. Nah, bisa terjadi seperti yang disebutkan itu, yaitu gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Nah, demikian. Yaitu dosa itu atau kesalahan itu akan menggerogoti kebaikan-kebaikan kita tanpa kita sadari. Nah, demikian. Dia seperti sifat kita katakan hasad yang bisa menggerogoti kebaikan seseorang. Ya. Seperti api melahap kayu bakar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih bertanya melalui pesan singkat kembali dari Ibu Yuli di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana untuk menjauhi atau melawan hawa nafsu yang berupa maksiat? Syukuran. Ya tentunya ini berkaitan dengan banyak hal ya, maksiat ini. Ada dua hal ya. Satu karena buruknya ilmu ya, yaitu karena kejahilan. Ya, sehingga kita kadang-kadang nggak tahu itu maksiat. Ya, lalu jatuhlah kita dalam maksiat itu karena nggak tahu. Nggak tahu itu tidak menyelamatkan. Nah, karena kebanyakan orang merasa nggak tahu itu membuat dia selamat. Maka dia pilih nggak tahu. Ini aneh sebenarnya. Nah, tidak tahu itu membuat kita tidak selamat. Nah, tahu itu akan menyelamatkan kita. Artinya apa? Peluang untuk selamat lebih besar ketika orang itu tahu daripada tidak tahu. Nah, demikian. Ya, jangan berjudi dalam hidup, gambling gitu ya. Wah, saya nggak tahu, saya nggak akan buat maksiat, itu nggak mungkin. Ya, nah demikian. Ya, jangan berangan-angan seperti itu. Itu angan-angan dari syaitan ya. Orang nggak tahu bisa selamat, itu angan-angan dari syaitan. Nah, itu faktor pertama kita katakan, yaitu buruknya ilmu, nggak mau menuntut ilmu. Nah, demikian. Dan merasa ilmu tidak menyelamatkan. Nah, ini juga ya bisikan yang dihembuskan ke telinga anak Adam, ya, bahwa ilmu tidak menyelamatkan. Ya, ilmu belum tentu menyelamatkanmu. Nah, apakah kalau ilmu belum tentu menyelamatkan kita, kejahilan pasti menyelamatkan kita? Kan tidak sebenarnya. Nah, demikian. Dan tidak ada opsi lain, tahu atau tidak tahu ya, ilmu atau kejahilan, itu aja pilihannya. Nah, itu faktor pertama kita jatuh dalam maksiat itu karena kita nggak tahu. Maka ya teruslah kita berada di jalur ilmu. Karena kita berada di jalur ilmu itu adalah jalur keselamatan, ya, jalur evakuasi, ya. Jalur keselamatan. Walaupun kita nggak bisa memastikan selamat atau tidak selamat, tapi kita sudah berada di jalurnya, minimal sudah tahu jalurnya, itu ya. Walaupun kita tahu ya, tidak semua orang yang berada di jalur selamat itu akan selamat. Nah, kecuali Allah yang menyelamatkannya. Ya, nah demikian. Ya, kemudian ya orang-orang yang tidak berilmu tadi, jahil tadi, dia tidak berada di jalur keselamatan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu ingin selamat tapi kamu tidak melewati jalurnya. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
tidak mau mengambil pelajaran dalam kehidupan. Hmm. Ya, itu tidak belajar dari pengalaman. Ini salah satu ya kita katakan kita terus-terusan jatuh dalam maksiat. Yaitu kita tidak mengambil ibrah dari minimal dari pengalaman kita. Ya, dari apa yang kita alami. Ya. Kita buat dosa ya sekali. Tapi kalau bisa jangan yang kedua kalinya. Ya cukup sekali ya. Nah, demikian. Ya wajar ya manusia ada banyak kelemahannya. Dan yang lebih beruntung lagi adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa dia harus mengalaminya sendiri. Nah, itu yang lebih beruntung lagi itu ya. Orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi nggak perlu ya pengalaman itu kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Orang yang bijaksana ya adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain ya. Artinya dia nggak mau seperti yang menimpa si fulan dan si fulan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mau belajar dari pengalamannya. Ya, yang terus-menerus jatuh dalam kesalahan yang sama, mengulang-ulang hal yang sama. Itu artinya dia tidak mau belajar dari pengalaman. Nah, demikian. Wallahu alam. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah ya kelemahan diri sebenarnya. Al-ajas. Al-ajas. Ya, artinya dia tahu berhadapan dengan musuh. Tapi dia sudah angkat bendera putih sebelum berhadapan dengan musuhnya. Ya, sehingga was-was bisikan setan itu dengan mudah diturutinya. Tanpa ada perlawanan. Dibisiki setan sedikit, dia langsung takluk. Bertekuk lutut, nggak berdaya. Dia pun diikuti dan terus. Dan kalau seperti ini ya artinya dia sudah kita katakan menyerah sebelum bertarung kan begitu ya. Nah, dengan mudahnya dia mengikuti tanpa perlawanan. Dia mengikuti was-was syaitan tadi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu faktor-faktor terpenting ya. Kenapa kita maksiat terus-menerus ya. Nah, maka perlulah kita melakukan treatment ya. Satu kita katakan proses untuk tazkiyatun nufus. Ya, itu penting seperti kita buka kajian ini ya, bab ini dengan pentingnya seorang hamba itu untuk melakukan tazkiyatun nufus. Karena kita bacakan tadi ayatnya ya, walaula fatullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kita, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan dosa itu selama-lamanya. Perlu seorang hamba melakukan hal itu, proses itu proses tazkiyatun nufus. Ini jangan kita abaikan dan jangan kita anggap tidak penting, ya, anggap remeh proses tazkiyatun nufus ini. Nah, demikian. Kadang-kadang hati itu perlu dilembutkan, dicas lagi ya, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan ya kita katakan ibrah, ya sehingga dia hidup kembali ya dan berfungsi sebagaimana layaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Yuli yang berada di Jambi. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seorang akhwat berusaha untuk istiqomah memakai pakaian syar'i dan bercadar. Akan tetapi keluarga tidak suka dan mengatakan untuk berpenampilan biasa saja seperti kebanyakan orang. Apa yang harus dilakukan Ustaz untuk tetap bisa istiqomah di jalan sunnah? Mohon nasihatnya, syukran. Ya, pertama kita tidak bisa membuat semua orang puas ya. Ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia adalah sesuatu yang tidak akan bisa kita capai. Ya, karena macam-macam manusia. Ya, tidak semua orang menginginkan kebaikan bagi diri kita. Ya, nah, ataupun yang berkeinginan tapi ternyata dia salah kan begitu ya. Hal yang diinginkannya itu baik ternyata nggak baik bagi kita. Yes. Dalam hal ini tentunya ya kita tahu bahwasanya menutup aurat itu termasuk kewajiban yang penting bagi seorang muslimah. Ya, salah satu jalan baginya untuk meraih surga, yaitu menjaga kehormatan dirinya, yaitu salah satunya dengan menutup auratnya. Maka ini harus dia pertahankan. Prinsip-prinsip yang harus dia pegang teguh dalam hidupnya. Nah, demikian. Tidak perlu takut dengan celaan orang yang mencela. Ya, karena ini
dalam bab ini tidak ada tawar-menawar ya. Nah demikian. Ada hal-hal yang kita katakan fundamental di dalam agama, asas dalam agama yang nggak ada tawar-menawar di situ. Ya, salah satunya adalah menutup auratnya. Nah demikian ya, bagi wanita muslimah terutama. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan dia perlu pertahankan itu ya. Nah, tanpa menghiraukan celaan orang-orang yang mencela. Nah, walaupun itu datang dari ya keluarga, ya dari orang dekat dan lain sebagainya. Ya. Dan terus saya berdoa kepada Allah semoga diteguhkan hati kita untuk bisa konsisten ya istiqomah di atas kebenaran, di atas kebaikan itu dan di atas kewajiban itu. Ya, misalnya doa yang kita baca kemarin yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu salah satu cobaan ya yang Allah berikan kepada kita untuk menguji ya keistiqomahan kita sampai di mana, sampai sejauh mana kekuatan ya istiqomah itu ya dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Ustaz, syukron atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Baik, Fatih Islam Azakumullah, dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dani di Sumatera Selatan, Pak. Ibu Dani di Sumatera Selatan. Iya, silakan Ibu. Begini, Pak. Saya diundang tetangga sedekah, tetapi mengetahui yang disedekahkan itu harta haram tuh, nah Pak. Ya. Ya itu kan penjual sapu. Jadi gimana? Misalnya datang kayak terus makan hidangan itu apakah dosa, Pak? Gimana solusinya? Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, diundang oleh orang yang pekerjaannya jelas ya, nampak nyata, bukan perkiraan ya, satu perkara pekerjaan yang haram. Saya garis atasi di sini, garis bawahi juga sama, yaitu diyakini, ya, bukan dicurigai ya, ya itu jelas-jelas ya pekerjaannya itu haram. Misalnya ya dia pekerjaannya begal misalnya, contoh ini ya. Kemudian dia undang kita dan kita tahu dia baru membegal sepeda motor misalnya. Ya tentunya kita bisa menolaknya secara halus karena kita tahu itu dari harta yang haram kan begitu ya. Nah, demikian ya. Kalau itu jelas dari perkara yang haram. Tapi kalau masih praduga, ya diduga, dikira-kira kan itu, nah maka nggak ada alasan kita untuk menolak undangannya. Karena itu termasuk salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya, yaitu jika dia mengundangnya maka fa'ajibhu, ya. Nah, ya dia penuhi undangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Dan kalaupun kita menolak karena memang sudah ada kejelasan tadi, maka ya tolaklah dengan cara yang halus. Nah demikian ya, dan ya ini juga salah satu kita katakan bentuk teguran kepadanya ya. Mungkin dia akan bertanya kenapa si fulan tidak mau memenuhi undangan saya, karena dia sebagian orang yang buat dosa maksiat artinya perbuatannya itu haram, dia juga tahu itu ya ketika diundang, yang dia undang orang yang baik-baik kan, dan dia sadar dia berbuat hal yang salah kan gitu ya, dia juga maklum itu kenapa nggak datang, karena ini saya pekerjaannya haram kan gitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kedatangan kita di situ akan memperkuat kita katakan alasannya untuk berbuat dosa. Wah, si fulan datang ini, orang soleh datang, mungkin ada berkahnya saya buat dosa ini ya. Nah ada berkahnya saya melakukan pekerjaan yang haram ini ya, justru itu jadi motivasi bagi dia kan begitu ya, untuk tetap melakukan yang haram tadi. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara istiqomah dalam kejujuran berdagang
karena sering pedagang kurang istiqomah dan kurang jujur dalam menawarkan dagangannya. Syukuran. Ya, ini akan ada penjelasannya di poin yang kelima, ya poin yang akan datang, yaitu godaan dunia. Ini merusak keistiqomahan. Ya, godaan dunia. Dunia itu adalah fitnah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, yaitu dunia, itu adalah fitnah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya para pedagang di sini. Ada hadis Nabi yang berbunyi at-tujar humul fujar. Para pedagang itu kebanyakan dari mereka ataupun mereka adalah fujar, orang-orang yang fajir. Yaitu melakukan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang dilarang, menipu, ya, kemudian curang dan lain sebagainya. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah perniagaan itu, berdagang itu dibolehkan? Apa kata Nabi? Ya benar, tapi para pedagang itu, ya, jika mereka berbicara, bohong bicaranya. Jika mereka bersumpah, mereka bohong sumpahnya. Kan itu, bersumpah, ya, berbicara bohong, bersumpah dilanggar ataupun sumpahnya sumpah yang palsu. Dan demikian. Itu sebabnya para pedagang itu kebanyakannya adalah orang-orang yang jatuh dalam kefajiran. Nah, demikian. Ya, kecuali ilaman rahimah rabbuk, ya, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Rabbnya. Ya, ilaman rahimah rabbuh. Ya, nah demikian. Sedikit pedagang yang seperti itu. Nah, demikian. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini faktor eksternal juga, yaitu godaan dunia. Godaan. Ya, bagaimana menghadapi itu? Ya, khususnya para pedagang, ya. Kadang-kadang itu kaitannya dengan situasi dan kondisi, kondisional. Contohnya begini, ya, kalau pedagang itu kalau sedang lapang mungkin dia jujur, ya. Ya, lagi laris, ya, banyak pelanggan, dia mungkin bisa jujur. Tapi begitu diuji, ya, mulai seret, ya, mulai dia berpikir buruk, kan begitu. Ini kadang kondisional juga. Nah, ya, kita harus bisa memandang, khususnya para pedagang, ya, arti dari kita katakan rezeki. Karena orang yang berdagang itu kan cari rezeki, kan begitu, ya. Nah, tagline-nya kan begitu, orang berdagang itu cari rezeki. Ya. Nah, yang perlu diketahui oleh para pedagang adalah perkara pertama, nanti akan kita jelaskan juga, yaitu bagaimana memandang rezeki. Sehingga ketika nggak ada pelanggan, ya, dia tidak merasa nggak dapat rezeki. Karena merasa tidak dapat rezeki membuat dia gelap mata. Kondisinya seperti itu kebanyakannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.